Pernahkah kalian membayangkan sebuah kerajaan Islam yang wilayahnya membentang dari Spanyol hingga perbatasan India? Kerajaan itu benar-benar ada dan namanya adalah Kekhalifahan Bani Umayyah. Selama hampir 90 tahun dari tahun 661 hingga 750 Masehi, dinasti ini menguasai salah satu imperium terbesar dalam sejarah dunia dari pusat kekuasaan mereka di Damaskus. Bagaimana mereka bisa begitu perkasa dan apa yang menyebabkan keruntuhannya? Yuk, kita telusuri bersama kisah menarik dari Bani Umayyah. Sejarah Bani Umayyah dimulai setelah era Khulafaur Rasyidin berakhir. Pendirinya adalah seorang pemimpin cerdas dan strategis bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah konflik politik yang rumit pasca wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah naik sebagai khalifah. Langkah pertamanya yang sangat penting adalah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus di Suriah. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Damaskus memiliki posisi yang jauh lebih strategis untuk mengelola wilayah yang terus meluas dan mempertahankan kekuasaan dari berbagai ancaman. Dari sinilah babak baru dalam sejarah Islam dimulai. Di bawah pemerintahan Bani Umayyah, dunia Islam menyaksikan ekspansi yang luar biasa. Coba bayangkan petanya. Di ujung barat, pasukan mereka menaklukkan Spanyol yang kemudian dikenal sebagai Al-Andalus. Di timur, kekuasaan mereka sampai ke wilayah India. Mereka juga menguasai seluruh Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Barat. Ini bukan hanya penaklukan militer, tapi juga penyebaran pengaruh Islam secara masif. Dalam waktu singkat, Bani Umayyah berhasil membangun sebuah imperium yang luasnya bahkan melampaui Kekaisaran Romawi pada puncaknya. Kekuatan militer dan strategi yang brilian menjadi kunci kesuksesan ekspansi ini. Tentu saja, mengelola wilayah sebesar itu tidak mudah. Inilah salah satu kehebatan Bani Umayyah, yaitu kemajuan dalam administrasi. Mereka membangun sistem birokrasi yang sangat terstruktur, layaknya sebuah negara modern. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi pemerintahan di seluruh wilayah yang membantu menyatukan administrasi yang beragam. Sistem pencatatan keuangan dan pajak juga diperbaiki, membuat pemasukan negara lebih teratur. Tidak hanya itu, mereka juga membangun infrastruktur penting seperti jalan raya, pos-pos militer untuk keamanan, dan bahkan sistem pos yang efisien untuk mengirim surat dan informasi. Ini adalah fondasi penting yang membuat roda pemerintahan berjalan efektif. Selain administrasi, warisan Bani Umayyah juga terlihat jelas dalam arsitektur dan budaya. Mereka adalah pembangun yang hebat. Dua mahakarya arsitektur yang masih berdiri kokoh hingga hari ini adalah bukti kebesaran mereka. Pertama, Masjid Kubah Batu atau Dome of the Rock di Yerusalem dengan kubah emasnya yang ikonik. Kedua, Masjid Agung Damaskus yang megah yang menjadi salah satu pusat keagamaan dan sosial pada masanya. Di berbagai wilayah yang mereka kuasai, Bani Umayyah juga aktif menyebarkan bahasa Arab, seni Islam, dan tradisi budaya yang perlahan-lahan membentuk identitas baru di wilayah-wilayah tersebut. Namun, di balik semua kemegahan itu, Bani Umayyah juga menyimpan banyak masalah internal. Salah satu tantangan terbesar adalah ketegangan etnis. Banyak masyarakat non-Arab atau yang disebut Mawali merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2 dan sulit mendapatkan posisi penting di pemerintahan. Selain itu, konflik internal sering terjadi. Perebutan kekuasaan antar anggota keluarga Umayyah sendiri menjadi duri dalam daging yang melemahkan dinasti dari dalam. Ditambah lagi, ada penentangan dari kelompok lain, terutama pendukung keluarga Ali yang dikenal sebagai Syiah, dan juga kelompok Abbasiyah yang secara diam-diam
membangun kekuatan untuk menggulingkan mereka. Puncak dari semua konflik ini terjadi pada tahun 750 Masehi. Sebuah gerakan besar yang dikenal sebagai Revolusi Abbasiyah berhasil menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah. Hampir seluruh anggota keluarga Umayyah diburu dan dibunuh. Kekhalifahan pun berpindah tangan ke dinasti Abbasiyah yang kemudian memindahkan ibu kota ke Baghdad. Namun, kisah Bani Umayyah tidak sepenuhnya berakhir. Seorang pangeran bernama Abdurrahman Ad-Dakil berhasil melarikan diri dari kejaran Abbasiyah. Ia melakukan perjalanan panjang yang berbahaya hingga sampai ke Spanyol. Di sana, ia berhasil mendirikan kembali kekhalifahan Umayyah di Andalusia yang kemudian berkembang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang cemerlang di Eropa selama berabad-abad. Jadi warisan Bani Umayyah sangatlah besar dan kompleks. Mereka berhasil menyebarkan Islam ke benua Eropa dan Asia, mematangkan sistem administrasi pemerintahan Islam, dan meninggalkan karya arsitektur monumental yang abadi. Mereka juga menjadi pemicu lahirnya pusat-pusat ilmu pengetahuan di berbagai wilayah kekuasaannya. Meskipun penuh dengan konflik dan akhirnya runtuh, peran Bani Umayyah dalam membentuk peta dunia dan peradaban Islam tidak bisa kita lupakan. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.